Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantoro. Pemirsa, kali ini kita berada di Kabupaten Tegal, letaknya di Pondok Pesantren di Krul Gofilin, di tempatnya Gus Mujib. Kita bareng juga dengan Gus Lana, yang paling ganteng seluruh dunia di antara kaum hawa. Tadi ada pertanyaan diskusi kecil dari Mas Sahroni tentang apa betul raja-raja Nusantara itu selalu berkaitan dengan Nyai Loro Kidul? Itu fakta atau sebuah mitologi? Itu bagaimana Gus menurut sudut pandangnya Gus Lana? Sebenarnya kalau Nyi Roro Kidul itu bukan ratu ular. Cuma Nyi Roro Kidul itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merubah segala-galanya. Ratu Kidul itu jin atau dewi atau siluman? Bukan jin, bukan siluman, dan bukan dewi. Nopo? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa jawab. Terus apa kan benar? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa merubah segala-galanya sehingga orang-orang awam mengatakan bahwa dia itu ratu jin, dia itu siluman ular, dia itu dewi dan lain sebagainya. Yang betul, yang benar nopo? Makhluk Allah. Itu kan jawabannya terlalu global. Spesifiknya jenis makhluknya apa? Spesifiknya jenis makhluk apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejenis manusia. Jenis manusia. Ya. Apa betul dulu ceritanya beliau adalah seorang Dewi Nawangwulan? Itu kan hanya sebuah cerita sejarah. Tapi kalau sebenarnya belum tentu. Bukan, jauh karena Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul itu hidup sebelum adanya manusia, sebelum adanya Nabi Muhammad pun sudah ada. Dan itu pada zaman nabi-nabi terdahulu itu sudah ada. Itu diramaikan kan setelah adanya sini kerajaan Majapahit. Loh, sebulan balen wong saya itu pernah tapakumkum kok. Sampai ininya di twing ini bekasnya nih, kayak kena twing gitu ya. Itu ini, saya tapa di pinggir segara saya. Jadi gini, yang namanya Ratu Kidul atau Raja Jin apa Ratu Kidul itu kan ratu jin di apa namanya di segara. Itu menguasai. Iya, bukan dari kalangan jin, tapi dia itu menguasai. Namanya ratu kok tidak harus dia itu manusia, tidak harus dia itu bangsa jin. Orang saya aja bisa menjadi raja-rajanya jin kok. Kalau saya itu bisa menundukkan bangsa jin. Makanya ini kan banyak di kalangan orang-orang awam, orang-orang yang sok tahu gitu ya. Orang-orang yang awam, orang-orang yang sok tahu bahwa ketika raja jin langsung menyimpulkan bahwa mereka itu dari kalangan bangsa jin. Kalau menurut saya itu salah 100%. Berarti murni manusia. Nah, saya pernah di daerah Jonggol. Dulu saya pernah telepon ya, waktu di jalannya, akan mampir. Saya pernah menundukkan, itu bisa ada buktinya dan bukti orangnya itu masih ada yang mengetahuinya, menyaksikannya. Pada saat itu bangsa jin itu banyak merasuki daerah Weninggalih namanya. Dari mulai kalangan anak kecil itu dirasuki. Setelah itu saya berontak dengan adanya seperti itu, saya berontak, saya perang. Siang-siang namanya petir itu ada, padahal nggak mendung nggak apa. Di makam. Nah setelah itu ada beberapa yang kerasukan dari anak-anak kecil bahwa mereka menyebutkan bahwa jenengan iki anjeun bahasanya Sunda ya. Anjeun bakal dijadikan raja ku aing. Sia bakal dijadikan raja ku aing. Itu di daerah Weninggalih. Kunaon geuning siang apa nyeros kitu ka abdi teh. Ari sia ayeuna teh geus ngalahkeun prajurit-prajurit aing raja aing teh modar gitu. Bahasana kan kasar banget tuh. Bahasana kayak gini. Kowe iku wis jenengan iki wis bisa ngalahke prajurit-prajurit kula raja-raja.
nang kene kabeh. Dadi kowe saiki tak angkat raja. Aku ora butuh dadi raja jin. Akhirnya napak ning daerah kana kuwi nek ana wong kerasukan pengobatan, ku cukup ngomong. Bahasa Sunda kata, lamun syarek nganggo keluarga aing dibejakeun ka Muhammad Sri Mangkala. Gitu. Bahasanya apa? Lebih ke gitu. Sampai kayak begitu. Makanya saya menyimpulkan seorang raja yang namanya raja jin atau ratu jin tidak harus dari kalangan bangsa jin. Terus kemudian terkonfirmasi lagi, Ya. apakah beliau adalah seorang wanita? Tidak, bukan. Laki-laki. Bukan. Bukan. Berarti laki-laki. Laki-laki. Ya. Berarti bukan ratu dong, raja. Raja jin. Enggak, ibu ratu itu raja jin atau? Sing ana raja, sebutan raja jin atau ratu jin itu beda. Terserah. Contohnya apa? Sultan Bambang Wisanggeni. Beliau bernama ratu. Ratu, ya. Ratu bagus. Gelar ratu itu memang pimpinan. Pimpinan, tidak harus lanang atau wadon. Iya. Kemudian, Oke. untuk mengkomparasikan perspektif yang sudah berkembang, sehingga ada pendapat yang membedakan antara Ratu Kidul dengan Nyai Roro Kidul. Yang mana pendapat itu mengatakan Nyai Roro Kidul itu sama dengan Nyi Roro Kidul, tetapi berbeda dengan Ratu Kidul. Kalau ini kan jelas perempuan. Sedangkan Nyai atau Nyi Roro Kidul itu memang yang dari bahasa jin. Apakah betul? Betul. Iya betul. Soalnya saya juga menyimak podcastnya Kiai Babakan yang menjelaskan seperti itu. Artinya Nyai Roro itu dengan Ratu itu beda. Beda. Kalau ratu itu kan memang dari jenis manusia dan laki-laki. Tapi kalau Nyai Roro itu perempuan dari kalangan jin. Iya. Kalau apakah betul bahwa jin yang terkuat itu dari kalangan wanita? Betul. Ratu itu Nila itu. Apalagi, monggo. Nah, sekarang lebih spesifik lagi. Okay. Karena jenengan adalah pakar. Iya. Jinan, kita membahas sosok Nyai Roro Kidul itu seperti apa? Kalau Nyai Roro Kidul itu mempunyai buntut ekor seperti ular. Suatu ketika 18 hari saya bertapa kumkum di pinggir segara yang jaraknya sekitar 119 meter dari pinggiran laut. Pada saat itu saya benar-benar nyongwe dan benar-benar apa ya kepengen ngerti bahwa jane bener apa ora Nyai Roro Kidul ngono. Bener apa ora sih? Akhirnya saya memberanikan diri. Pada saat itu saya bukan kepengen ilmu ini, bukan, tapi hanya ingin membuktikan tentang Nyai Roro Kidul dan ingin membuktikan katanya ketika kita itu ingin belajar jati diri, ya mengetahui jati diri, ya katanya harus apa saja dilakoni, tidak kata bahwa tak lakoni. Di antara salah satunya yaitu adalah kumkum di segara. Akhirnya apa? Saya dipertemukan. 2 malam berturut-turut saya digubungin ular. Aku ingat, aku duwe kenalan malaikat jenengan iki, malaikat Anyail. Dan malaikat Anyail itu sering memberikan petunjuk ilmu-ilmu terhadap diri saya sendiri. Akhirnya malaikat, wah, mata sadat. Jadi pada saat itu saya udah nggak bisa nafas. Mata sadat. Ular yang besarnya segini nih, muterin saya hilang. Nah, malaikat Anyail alaihi salam niku ngendika, Kue bangsa jin dari kalangan bangsa jin itu sadatke wae, bahasane ngoten niku. Nah itu kan saya nggak tahu itu di alam nyata atau di alam apa, saya nggak tahu, yang jelas saya itu ada di segara, di laut. Segini dalamnya. Begitu. Makanya saya menyebutkan tadi, antara Ratu Jin karo Nyai Roro Kidul itu sangat berbeda. Nanti wujudnya, berarti sebagian manusia, sebagian ular.
kalau melihat secara yang namanya kita menembus alam jin, itu tidak ujuk-ujuk bahwa kalah suka ingat, tidak. Jadi harus ada beberapa alam yang harus kita lewati untuk bisa mengetahui hakikat bangsa jin yang sebenarnya. Yang Gus Lana lihat itu seperti apa? Ular murni? Ular murni. Seperti naga? Bukan. Ya bukan ular murni, maksudnya ada ularnya, ininya menungsa. Kepalanya manusia, dan itu memang nyata ada kayak gini ya, ting di sininya. Ya. Mahkota ada semua. Ada tangannya, ada. Di sini ada tangannya, terus di ekornya pun ada kakinya. Ada kakinya. Bokara pora percaya, yuk podcast sekaligus nang pinggir pantai karena. Dan saya siap. Saya ngomong apa adanya di Jari Tembung Nyai Roro Kidul. Siap diundang ya? Saya siap diundang. Untuk podcast bareng. Wah, Tatang Gelut siap Nyai Roro Kidul kok. Lah iya, ngapain? Kita nggak usah takut. Makanya ketika Jara kayak gini menikah dengan Ratu Kidul itu, menikah apa lanang, karo lanang, orang patut dulu. Akhirnya homo soloensis apa homo sapiens itu. Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul kepripun? Ada yang menyampaikan Ibu Ratu Kidul. Itu menurut saya itu salah kaprah. Saya jelas kayak gini. Kalau ada orang tak itu kiai yang menyebutkan tangan ayo bareng-bareng nang pinggir pantai podcast ngomong sekaligus kalau memang bisa ngundang Nyai Roro Kidul, undang ayo bareng-bareng. Kalau kok Nyai Roro Kidul itu sampai mengajak kesesatan, tanang gelut nang Nyai Kidul. Ratu Kidul. Nyai Roro Kidul. Ngoten niku. Yang mana dalam literatur klasik di kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa manusia itu hampir mustahil melihat wujud hakiki dari bangsa jin. Ya. Lalu yang menampakkan diri ke manusia atau manusia yang melihat mereka itu dalam proyeksi atau gambar yang hakiki atau hanya penyerupan. Penjelmaan. Hanya penjelmaan. Karena saya juga pernah membaca sebuah buku, tapi saya lupa namanya. Dan saya pun mempraktekannya langsung. Jadi membaca, kemudian saya praktekkan. Katanya bangsa jin seperti ini. Saya praktekkan. Dan alhamdulillah pada saat itu bangsa jin ternyata ya sangat tidak sempurna seperti manusia. Sangat tidak sempurna seperti manusia. Kalau putri jin? Ya penyerupaan semua. Penyerupaan semua. Nek jere jin ayu ya nyerupai ayu, wong wadon nang diparemi yo ayu. Tapi kalau aslinya yang aslinya bukrak-bakrik suara sing iki lah. Ada yang motonya di sini. Iya, wis tetek bengek lah. Untuk dapat melihat secara hakiki harus bagaimana? Ya kita harus bersih dulu jiwa kita. Makanya saya kira akeh wong pada deleng gaib, alam-alam jin iku kadang nganggo alam imajinasi. Ngoten niku, kalau nggak alam imajinasi itu paling dibisiki oleh khotam bangsa jin lainnya. Ngono. Jadi tidak gampang masuk ke dalam alam-alam seperti melihat bangsa jin itu tidak gampang. Udah jelas-jelas lah. Bangsa jin itu kan ya berupa-rupa. Itu di dalam Jawahirul Ma'ah, di kitab-kitab hikmah yang lainnya pun diterangkan. Allah memberikan penjaga di dalam setiap huruf. Kemudian dipimpin oleh salah satu malaikat. Khotam malaikat yang bernama malaikat apa namanya? Hadmah Tolkoya ila alaihi salam. Itu pimpinan para malaikat. Ada lagi Hailusin, itu bangsa-bangsa jin. Setiap huruf itu kan ada. Nah, ketika kita ingin di dalam kitab-kitab lain, ketika kita ingin bertemu dengan khotam ayat ini, ya kan, penjaga ayat ini harus tirakat seperti itu juga belum tentu bisa bertemu. Maaf. Apalagi kok kita itu masih kotor sifat kita,
Wong bangsa Jin itu dalamnya minta ampun. Kalau kita masih tukang maksiat, masih sok nglomboni awake dhewe ora sebahasa maksiat ya, sing lupa awake dhewe sok nglomboni be ora iso. Apa sok nglomboni ya ora bakalan iso. Makanya lah tolong orang yang mengaku sudah menikah dengan bangsa Jin, diantaranya satu yaitu Nyai Roro Kidul, ajak sok ngapusi. Hanya beberapa persen di Indonesia yang menikah dengan bangsa Jin yang bernama Nyai Roro Kidul. Aku ngomong apa? Nyong wani pancing jare ndek bojo kon ngene nyong wani. Nanti Nyai Roro Kidul suaminya banyak ya? Dari siapa? Ya tadi kan ada beberapa orang yang pernah menikah dengan Nyai Roro Kidul. Banyak. Klaim gitu loh. Diklaim. Berarti Sebenarnya gini, hanya perasaannya apa namanya ya? Kalau untuk menikah itu jarang. Boro-boro menikah. datang aja takut ya. Datang ya belum tentu. Artinya gini, kalau takut sih mungkin karena bisa merubah ya. Itu sih tidak. Untuk bersentuhan ini susah. Karena melewati step-step atau Nah, pintunya. iya. Wis aja dolanan gede. Orang itu mau niku. Akhirnya nggak imajinasi. Akhirnya nggak bayang-bayang sing orang genah memvisualkan dan lain sebagainya atau niku. Wong untuk ini saja itu harus melewati beberapa alam. Angel. Makanya aja gegabah lah, aja pada ngomong ngaku nyong wis bojo karaoke kanu sugih. Nah, karena mereka itu sudah terlalu sering melihat film-film di TV gitu. Jadi akhirnya nonton niku. Nek bangsa Jin masuk ke alam manusia pun sama harus menerapkan Ya alam sama. Wong Jin itu ya sama-sama kita. Cuma Jin itu nggak punya wadah kalau kita punya wadah. Wadahnya bangsa Jin ya rupa-rupa. Ono apa? Watu, ono wit. Nek kita sebagai manusia wadahnya apa? Jasad. Jadi aja pada ngaku-ngaku. Aja pada ngaku-ngaku. Karena wong sugih kae persangkane wong kan sering maring Roro Kidul dadi kalau saya pernah ditawari kon bojo lah ya nyong pernah. Yang bangsa Jin, putri bangsa Jin. Di puncak Gunung Gambir Sawit. Sehingga apa? Terjadilah saya itu dipatok ular. Ini buktinya. Oh. Saya mimpi didatengin, itu nyata didatengin tet, akhirnya saya berangkat lagi ke ini, baru. Nah kalau sosok jin yang merasuki dalam diri manusia gimana? Maksudnya gimana? Misalkan orang kesurupan, Heeh. apakah jin itu masuk dalam diri manusia atau seperti apa? Bukan, ya masuknya yo, masuk bukan ke dalam diri, tapi kepikirannya. Hanya kepikiran. Kepikiran. Berarti kerasukan itu lebih mempengaruhi pikiran. Ya pikiran, makanya ketika dirasuki ya kepikiran. Sudah terlalu banyak di dalam diri manusia itu dirasuki oleh beberapa roh. Jadi kalau bangsa Jin itu masuknya itu enggak masuk tidak, tapi masuk ke dalam alam pikiran kita. Sehingga bisa mempengaruhi semua, gerakan semua. Iya, kita kembali ke Nyendok Kidul. Ini jangan mandek, ulang maning Nyendok Kidul. Ada lagi? Nah, jadi jelas ya. Tentang Nyai Roro Kidul ada beberapa set, hanya 2 set tadi yang di Nusantara yang memang tervalidasikan dengan Nyai Roro Kidul. Kemudian pertanyaannya di literatur kitab-kitab sudah sangat masyhur dibahas bahwa sangat mungkin manusia menikah dengan jin. Jadi dari pertanyaan itu sudah jelas lah terjadi. Ketika 2 jenis ini yang berbeda bersenggama kemudian melahirkan anak, anaknya ini nanti jadi apa? Anak dari yang bersenggamanya antara manusia dengan jin. Dan jin. Yo, anaknya ya jadi manusia.
Bangsa jin itu mengikuti yang wujud seperti kita ini. Kalau misalkan yang perempuannya manusia, yang laki-lakinya jin, sama saja, tapi kalau akan terkalahkan. Tetap jadi manusia, cuma ada ciri-ciri jinnya. Tapi bisa sampai punya anak ya? Bisa. Dibilangin. Yang namanya jin itu sama seperti manusia, bahasanya pun sama. Tapi mereka tidak punya wadah, tidak punya wadah. Maksudnya? Kalau berhubungan kan bingung. Lo jangan bingung kok. Lo mau berhubungan kok, masuknya kan bukan tapi rasa kok. Kalau rasa. Ya iya. Wong jin yang sudah itu kan mempunyai keilmuan yang luar biasa. Jadi aja pusing-pusing, bukan kayak ngono jenah. Pemane wis terkait bangsa jin wis ngono. Ora kembali ke Nyi Roro Kidul. Iya. Nah, antara Nyai Roro Kidul dengan Nyai Laut Lor. Orang anak Nyai Laut Nyai Lor. Blorong. Iya, oh Nyai Blorong ya. Gimana? Nyai Blorong katanya menguasai laut wilayah Lor. Nyai Roro Kidul menguasai laut wilayah. Itu apa benar adanya? Benar. Tapi pendapat lain yang sebelah utara atau Lor, Nyai Lanjer atau Dewi Lanjer. Nyai Blorong itu kan hanya sebuah sebutan. Ya. Aslinya namanya kan satu. Kepribes. Berarti Nyai Blorong dengan Dewi Lanjer sama? Sama. Satu. Nyai Blorong sama Nyai Lanjar itu ya sama. Dan benar itu kerabat atau anak buahnya Nyai Roro. Kerabat. Oh, maksud saudaranya Nyai Roro Kidul. Masih. Jadi Nyai Roro Kidul itu bukan beragama Islam dan tidak beragama. Jadi sifatnya seperti manusia saja. Ketika datang nakal-nakal, ketika datang baik-baik. Itu karakternya Nyai Roro Kidul. Menurut cerita rakyat sampai buat film dan lain sebagainya, kedatangan Nyai Roro Kidul itu menggunakan kuda dengan kereta kencananya. Betul? Betul. Tapi tidak sesering mungkin, tidak sering banget pakai kayak gitu, tidak. Mengundang Nyai Roro Kidul itu tidak harus di pinggir laut kok. Dimanapun bisa kok. Terus makanan favoritnya Nyai Roro Kidul. Makanannya. Konsumsi. Sebenarnya Nyai Roro Kidul itu makanannya simpel. Yang penting ada bebauan. Di antaranya yaitu melati. Bukan makanan, tapi kesukaan yang sering dipakai di dalam mahkota terus dikelandirkan ke sini, yaitu adalah melati. Nah, itu kan bukan makanan. Pertanyaannya konsumsi. Jin juga kan seperti Iya. manusia, makan dan minum. Ya. Favoritnya Bau melati. Makanannya ada ritual-ritual khusus untuk bisa ngundang Nyai Roro Kidul. Ada. Harus di laut? Tidak harus. Cuma ketika kita ingin itu katanya, ketika kita ingin itu ya kita sowan aja ke laut lebih bagus. Tapi bagi yang sudah kenal ngapain harus ke laut-laut? Apakah Nyai Roro Kidul itu bisa membunuh manusia? Bisa. Karena sakti mandraguna ya? Bukan sakti mandraguna. Makhluk yang diberikan itu mending. Kalau mandraguna kan terlalu tinggi bagi saya. Jadi tidak tinggi-tinggi masih bisa dimatiin kok. Ya, artinya seperti manusia dengan memukuli manusia babak belur ditusuk mati. Apakah bangsa-bangsa itu juga sama? Sama. Oke. berapakah usia beliau? Nyai Roro Kidul itu udah ya sebangsa. Atau gampangnya lebih dulu mana antara Nyai Roro Kidul dengan Ratu Kidul? Loh, ya lebih dulu Ratu Kidul loh. Berarti Nyai Roro Kidul dari ya termasuk orang kemarin lah. Iya. Tapi masanya masa Kanjeng Nabi Muhammad apa sebelumnya? Masanya ya sekeinnya Kanjeng Nabi. Setelahnya. Ya mungkin Nyai Roro Kidul itu ya kan tadi ada Ratu Kidul sama Nyai Roro Kidul.
Nyelor itu cerita-cerita rakyat atau cerita yang sering ditayangkan di TV tentang Dewi Nawang dan itu nggak ada. bukan. Apakah Nyelor itu punya senjata pamungkas? Punya Nopo. tongkat. Tongkat. Karena mengikuti Ratu Kidul. Ratu Kidul itu tongkat toh. Kenapa? Orang itu mengatakan tadi, maaf ya. Orang tadi mengatakan haid baju hijau. Itu sebenarnya mitos. Karena apa? Ratu Kidul itu senang yang hijau-hijau. Dan memakai jubahnya itu jubah warna hijau. Orang itu kadang tersugesti, maaf ya. Segala sesuatu kalau disugesti dengan kuat, maka akan terjadi. Itu dalam hal apapun. Saya pada pertanyaan lagi. Kalau tidak, halo pemirsa, demikian acara diskusi kita podcast dengan Gus Slamet terkait dengan Nyai Lowong itu atau Ratu itu yang memang tadi dijelaskan dan pernah oleh Gus Slamet. Oke, terus diskusi kita bareng dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya. Menurut saya, insyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Islam. Ini satu. Ya, penting siji. Kira Nyi Roro Kidul dengan Ratu Kidul adalah makhluk yang berbeda.